Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan berbicara mengenai kekongruenan untuk poligon. Apakah yang disebut kongruen? Ya. Sebagai motivasi, dua bangku disebut kongruen jika salah satu di antaranya dapat dipindahkan dengan menggeser, memutar atau dicerminkan sehingga berimpit tepat dengan yang kedua. Definisi yang sedikit lebih tajam mengatakan bahwa dua bangun disebut kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Berikut adalah gambar dari dua poligon yang kongruen, dalam hal ini dua buah segi empat yang kongruen. Mari kita lihat definisi kongruen untuk dua poligon. Kekongruenan itu didasarkan pada ciri atau karakteristik dari poligon, yaitu panjang sisi dan besar sudut dalamnya. Jadi kita perlu arti kekongruenan untuk ruas garis dan sudut. Dua ruas garis AB dan PQ disebut kongruen jika panjangnya sama. Kemudian dua sudut disebut kongruen jika ukuran sudutnya sama. Mari kita lihat definisi kekongruenan untuk dua segitiga. Misalkan saya punya segitiga ABC dan segitiga PQR seperti pada gambar. Karena AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, dan AC sama dengan PR, dan juga sudut A sama dengan sudut P, sudut C sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut Q, maka kita katakan kedua segitiga itu kongruen. Perhatikan bahwa penulisan harus mengikuti urutan kesamaan. Ya. Jadi A itu dihubungkan dengan P, B dihubungkan dengan Q, C dihubungkan dengan R. Dengan demikian kita tulis sebagai segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen. Kalau dibalik belum tentu sama, ya. Kalau dibalik belum tentu kongruen. Jadi segitiga ABC dan segitiga QPR itu belum tentu kongruen, ya. Mengapa konsep kongruen itu penting? Ada beberapa alasan, ya. Dua bangun geometri yang kongruen itu secara struktur sama. Jadi kita bisa menggunakan pengetahuan kita pada bangun yang satu untuk bangun yang lainnya. Kekongruenan ini juga merupakan fondasi dari banyak teorema, ya. Jadi banyak teorema yang dibuktikan dengan menggunakan kekongruenan. Juga ada hubungan dengan konsep kestabilan dalam fisika. Sebuah segitiga, ya, kongruen dengan segitiga yang lain kalau bentuknya selalu sama, tidak bisa berubah. Kalau kita melihat dua buah segitiga, untuk menguji kekongruenan kita harus memeriksa 6 syarat, yaitu 3 kesamaan untuk panjang sisinya dan 3 kesamaan untuk ukuran sudut. Di total saya harus melihat 6 syarat. Akan tetapi kita bisa membuktikan kekongruenan dengan hanya 3 buah syarat. Nah, inilah dalil pertama. Kita sebut teorema ini sebagai teorema kekongruenan SSS, yaitu sisi. Diberikan dua buah segitiga ABC dan PQR. Jika AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, dan AC sama dengan PR, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Perhatikan di sini bahwa kita hanya perlu memeriksa kesamaan pada ketiga sisi. Gagasan dari teorema ini adalah seperti pada gambar segitiga di bawah, ya. Jadi saya punya segitiga ABC. Misalkan saya buat garis BC, ya. Kemudian saya membuat lingkaran dengan pusat B dengan radius AB, maka saya memperoleh sebagian dari lingkaran itulah ini. Kemudian dari titik C saya membuat lingkaran dengan berpusat di C dengan radius AC, maka saya memperoleh ya sebagian dari lingkaran ini. Maka kedua lingkaran itu berpotongan di sebuah titik yang kita namakan sebagai titik A. Tidak ada cara lain untuk membangun segitiga ABC selain dengan cara ini. Ini menjadi dasar syarat kekongruenan, yaitu SSS. Kita semua sudah tahu bahwa ada beberapa syarat yang lain, yaitu sisi sudut sisi, ya. Dalil ini mengatakan bahwa kalau saya punya dua buah segitiga, itu segitiga ABC dan PQR, kalau saya tahu AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR,
dan sudut B dan sudut Q itu sama, maka kedua buah segitiga itu kongruen. Kemudian syarat yang lain adalah syarat sudut sisi sudut. Diberikan dua buah segitiga ABC dan PQR. Jika sudut B dan sudut Q sama, BC sama dengan QR dan sudut C sama dengan sudut R, maka kedua segitiga itu kongruen. Kita juga punya satu lagi syarat, yaitu syarat sudut sisi. Dua buah segitiga, yaitu ABC dan PQR. Jika saya tahu bahwa sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, BC dan sama dengan QR, maka kedua segitiga kongruen. Dalil ini sebenarnya diperoleh dari dalil sebelumnya, yaitu dalil sudut sudut ya. Karena kalau saya tahu sudut A dan sudut B, maka saya tahu sudut C, yaitu 180 derajat dikurangi jumlah kedua sudut A dan sudut B. Ya. Itu adalah gagasan untuk membuktikan dalil tersebut. Mari kita lihat bagaimana kita sampai pada syarat kekongruenan pada segi 4. Segi 4 terdiri dari 4 luas garis dan 4 sudut. Maka kekongruenan dua segi 4 melibatkan 8 syarat. Tiap segi 4 dapat dibagi menjadi dua buah segitiga yang saya sebut sebagai proses triangulasi. Pembagian segi 4 menjadi dua buah segitiga memberi kita inspirasi untuk memperoleh kekongruenan dengan menggunakan syarat-syarat kekongruenan segitiga yang telah kita bicarakan tadi. Ya. Mari kita lihat cara kita membangun syarat kekongruenan untuk segi 4. Nah, misalkan saya punya dua buah segi 4, yaitu ABCD dan PQRS. Kemudian saya buat garis diagonal, yaitu garis AC dan garis PQ yang membagi kedua segi 4 menjadi dua buah segitiga. Kalau saya bisa membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, segitiga ACD kongruen dengan segitiga PRS, maka kita memperoleh bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS itu kongruen. Kita akan menggunakan gagasan ini berkali-kali. Nah, inilah salah satu syarat kekongruenan segi 4, yaitu syarat sisi, sudut, sisi. Jadi kita menggunakan 5 syarat. Syarat kekongruenan ini berbunyi sebagai berikut. Misalkan saya punya segi 4, yaitu segi 4 ABCD dan PQRS. Nah, seperti pada gambar berikut. Kemudian saya ketahui bahwa AB itu sama dengan PQ, sudut B sama dengan sudut Q, BC sama dengan QR, CD sama dengan RS, dan AD sama dengan PS, maka kedua segi 4 itu kongruen. Nah, inilah bukti singkat dari syarat kekongruenan tersebut di atas. Mari kita lihat bukti dari syarat kekongruenan di atas ya. Telah kita ketahui bahwa AB sama dengan PQ, sudut B sama dengan sudut Q, BC sama dengan QR, AD sama dengan PS, dan DC sama dengan SR. 3 syarat pertama, yaitu AB sama dengan PQ, sudut B sama dengan sudut Q, BC sama dengan QR itu memberikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR itu kongruen karena memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Nah, kekongruenan segitiga ABC dan PQR itu memberi kita bahwa AC dan PR itu kongruen atau sama panjang. Nah, bersama dengan dua syarat yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu AD sama dengan PS dan DC sama dengan SR, kita bisa membuktikan bahwa segitiga ACD dan segitiga PRS itu kongruen dengan syarat sisi. Nah, inilah penulisannya secara lengkap. Dengan menggunakan gagasan yang telah kita sebut di atas, berdasarkan kekongruenan kedua pasang segitiga ini, maka kita sudah membuktikan bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS itu kongruen.
Mungkin kita ingin melihat satu lagi syarat kekongruenan untuk dua buah segi empat, yaitu syarat dengan bunyi sisi, sudut, sisi. Syarat ini mengatakan sebagai berikut. Diberikan dua buah segi empat, yaitu segi empat ABCD dan segi empat PQRS. Misalkan saya tahu bahwa AB sama dengan PQ, sudut B sama dengan sudut Q, BC sama dengan QR, sudut C sama dengan sudut R, dan CD sama dengan SR. Maka segi 4 ABCD kongruent dengan segi 4 PQRS. Nah, buktinya sebagai berikut. Kita akan menggunakan gagasan yang sama. Saya tulis ulang di sini syarat-syarat yang kita miliki, yaitu AB sama dengan PQ, sudut B sama dengan sudut Q, BC sama dengan QR, sudut C sama dengan sudut R, dan DC sama dengan SR. Nah, syarat tiga pertama yaitu AB sama dengan PQ, sudut B sama dengan sudut Q, BC sama dengan QR, memberi kita sudut segitiga ABC kongruent dengan segitiga PQR dengan syarat sisi sudut sisi. Sebagai akibatnya AC dengan PR ya, kedua diagonal itu sama panjang, dan juga sudut BCA sama dengan sudut QRP. Nah, sebagai akibatnya saya peroleh bahwa sudut ACD sama dengan sudut PRS. Dengan demikian saya memperoleh bahwa AC sama dengan PR, sudut AC sama dengan sudut PRS, dan DC sama dengan SR. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ACD itu kongruen dengan segitiga PRS dengan syarat sisi sudut sisi. Kekongruenan dari dua pasang segitiga yaitu segitiga ABC dan PQR, kemudian segitiga ACD dan PRS, memberi kita bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS itu kongruen. Sejauh ini kita sudah melihat dua syarat kekongruenan untuk segi 4. Dengan ini saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya untuk menentukan dan menemukan syarat-syarat kekongruenan segi 4 yang lainnya. Kemudian saya juga mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak juga menentukan syarat kekongruenan untuk segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Bagaimanakah caranya? Nah, perhatikan berikut ini. Pada gambar berikut ini saya memberikan sebuah segi N. Strateginya sama, yaitu mulailah dengan syarat kekongruenan untuk segi N-1. Kemudian gunakan syarat kekongruenan segitiga pada segitiga A1, AN, dan N-1, dan digabungkan dengan syarat kekongruenan pada segi N-1 yang sebelumnya untuk memperoleh syarat kekongruenan untuk segi N. Dengan demikian kita sudah mempelajari konsep kekongruenan pada segitiga, kita perluas pada segi 4, dan kita bisa memperluasnya lebih lanjut pada segi N untuk N sama dengan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.